Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Firman Tuhan yang menjadi inspirasi sabda bagi keluarga diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita dengarkan dan renungkan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebahagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebahagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebahagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perumpamaan tentang seorang penabur ini, Yesus mau menjelaskan bagaimana sikap hati manusia menanggapi firman Tuhan itu. Sebagaimana benih yang ditaburkan di tanah yang baik, diharapkan benih itu akan tumbuh dengan baik, berakar yang dalam dan kuat, pohonnya bertumbuh besar dan kuat, serta cabangnya banyak dan berbuah sangat banyak. Demikianlah firman Tuhan itu diharapkan akan hidup, berakar dan tumbuh besar dan kuat di hati manusia, sehingga manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang merupakan buah dari firman Tuhan itu sendiri. Perumpamaan ini sangat penting kita renungkan, karena setiap hari kita diharapkan mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kita sendiri diharapkan mewartakan firman Tuhan itu sendiri kepada orang lain. Dalam ayat selanjutnya, Yesus sendiri menjelaskan arti perumpamaan tersebut sebagai berikut. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah firman yang sudah diwartakan kepada setiap orang. Tetapi orang yang mendengarnya tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Dalam hal ini, sikap hati orang itu adalah tertutup untuk firman Tuhan, sehingga dia tidak percaya kepada firman itu. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu adalah orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dalam hal ini, sikap orang itu adalah terbuka untuk firman Tuhan, senang menerima firman Tuhan, sehingga dia percaya kepada firman Tuhan, tetapi tidak ada kemauan untuk memahami lebih dalam firman Tuhan itu, sehingga pemahaman mereka akan firman Tuhan itu sangat dangkal, sehingga iman percaya mereka tidak tahan uji.
Benih yang ditaburkan di semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam hal ini, sikap hati orang itu adalah terbuka dan percaya kepada firman Tuhan itu, tetapi mereka lebih tergantung kepada hal-hal duniawi. Mereka lebih mengutamakan kenikmatan duniawi daripada firman Tuhan itu, sehingga mereka tidak melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Dalam hal ini, sikap hati orang itu terbuka dan percaya kepada firman Tuhan. Mereka mendengar dan mengerti firman Tuhan itu dengan sepenuh hati dan pikiran, sehingga mereka menghidupi firman Tuhan itu dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu sudah sebagai pengikut Yesus Kristus hari ini ingin menjadi orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Setiap hari Tuhan berfirman kepada kita, dan kita setiap hari seharusnya mendengar firman Tuhan tersebut. Yang menjadi pertanyaan refleksi adalah, apakah kita sudah mendengar firman Tuhan itu setiap hari? Kalau belum, hari ini Yesus mengingatkan kita dengan singkat dan padat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau telinga kita masih berfungsi normal, kalau mata kita masih bisa membaca, maka hendaklah kita mendengar atau membaca firman Tuhan itu setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita sudah mengerti firman Tuhan itu? Ini memang pertanyaan yang sulit dijawab. Supaya kita dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan itu, kita harus mendengar dengan hati dan pikiran. Kita tidak hanya percaya kepada firman Tuhan itu, tetapi kita harus menggali secara mendalam apa maksud firman Tuhan itu bagi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menggali secara mendalam maksud firman Tuhan itu bagi diri kita setiap hari dengan sepenuh hati dan dengan segenap pikiran? Kalau kita sudah menggali secara mendalam apa maksud firman Tuhan bagi diri kita setiap hari dengan sepenuh hati dan dengan segenap pikiran, maka iman kita akan tahan uji atas penderitaan. Iman kita akan tahan uji atas tipu daya harta kekayaan dunia ini. Dan kalau iman kita sudah tahan uji atas penderitaan dan tipu daya harta kekayaan dunia ini, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang merupakan buah dari firman itu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.